Film dimulai dari kota London, di mana tim MI6 yang dipimpin oleh Hetty Shaw sedang berusaha mengambil supervirus yang dapat diprogram, yang dijuluki dengan nama Snowflake dari organisasi teknoteroris yang bernama Eteon. Setelah berhasil mengamankan virus tersebut, datang seorang anggota Eteon dengan implan sibernetik canggih, yang bernama Bridgestone Lore untuk mengambil kembali virus itu. Dengan mudahnya dia dapat mengeksekusi semua anak buah Hetty. Merasa kondisi yang tidak aman, Hetty memutuskan untuk menyuntikkan virus itu ke tubuhnya dan segera pergi melarikan diri. Bridgestone yang kehilangan Hetty, kemudian memfitnahnya. Dia mengambil Hetty, salah satu agen MI6 yang masih hidup, lalu melaporkan kalau Hetty telah membunuh semua timnya dan pergi melarikan diri membawa virus Snowflake. Bridgestone lalu membunuh agen MI6 yang tersisa itu, kemudian memerintahkan anak buahnya yang baru datang untuk menangkap Hetty. Sementara itu, setelah pertempuran mengalahkan Siper pada film Fast and Furious sebelumnya, agen federal yang bernama Hobbs dan mantan tentara bayaran yang bernama Deckard Shaw berpisah pada dua arah yang berbeda. Hobbs melanjutkan pekerjaannya sebagai agen layanan keamanan diplomatik Amerika Serikat. Sedangkan Shaw kembali ke London melanjutkan aktivitasnya. Secara bersamaan, keduanya pun menerima misi dari seseorang. Deckard yang berada di London, dan Hobbs yang berada di Los Angeles, pergi ke acara hiburan malam. Tanpa basa-basi mereka langsung menghajar kelompok yang diduga anggota Eteon. Ternyata mereka berdua memiliki misi yang sama, yaitu untuk mencari informasi mengenai virus Snowflake. Beberapa waktu kemudian, ketika Hobbs dan anaknya bernama Eliana sedang makan di sebuah restoran. Eliana mengetahui fakta kalau ternyata, keluarga ayahnya berasal dari Samoa. Sementara di tempat lain, Deckard pergi menemui ibunya yang bernama Magdalena. Magdalena meminta agar Deckard pergi menemui adik-adiknya, yang bernama Owen Shaw dan Hetty Shaw, untuk memperbaiki hubungan mereka yang kurang baik. Karena semasa kecil mereka sangat akrab dan sering melakukan aksi bersama. Yeah, that's right. It was called the Keith Moon because It involved lots of explosive percussion and permanent ear damage. Kembali ke tempat Hobbs, mereka didatangi oleh agensi CIA, teman lama Hobbs, yang bernama Victor. Victor lalu menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu senjata biologis maut yang bisa diprogram, yang dijuluki dengan nama Snowflake telah dicuri oleh agen MI6 di London. Victor juga mengatakan kalau agen MI6 ini sangat berbahaya, karena telah menghabisi semua timnya sewaktu mengambil virus itu. Back. I got you. Hey, same old Hobbs, huh? Same old luck. Sementara di tempat lain, Deckard Shaw juga didatangi oleh agensi CIA yang bernama Luke. Luke meminta Deckard untuk mendapatkan virus Snowflake itu dari tangan Hetty, karena jika tim MI6 yang menemukan Hetty duluan, dia akan dicap sebagai pengkhianat. Namun jika Deckard yang menemukannya, Hetty bisa saja mendapatkan kekebalan hukum. Dan asal kalian tahu, ternyata Hetty ini adalah adik kandung Deckard Shaw. Luke juga telah menyiapkan markas rahasia di London, dan juga telah menyiapkan agen khusus dari Amerika Serikat. My guy's in. My guy's in too. Planet's population is in their hands. Serious stuff. I mean, you think they'd be able to put aside any petty rivalries to save the world? Setelah bertemu, Hobbs dan Deckard Shaw yang dari dulu kurang akur, langsung menolak untuk menjadi rekan satu tim. Seperti biasa, keduanya pun saling mengejek, saling mengungguli satu sama lain, karena keduanya memiliki ego yang sangat tinggi. And the fact is, No offense. oh, no offense. Deckard memutuskan untuk melakukan misi ini dengan caranya sendiri, kemudian meninggalkan Hobbs di markas rahasia. Hobbs lalu meminta ditampilkan rekaman CCTV di sekitar sentral London, tempat Hetty dan timnya mengambil virus Snowflake. Setelah berhasil menemukan Hetty, Hobbs pun mengajak ke markas secara baik-baik. Namun Hetty menolaknya dan melakukan sedikit perlawanan. Hobbs menanggapi perlawanan Hetty dengan santai, dia pun akhirnya berhasil menaklukkan Hetty.
Berpindah ke markas Eteon, terlihat Bridgestone sedang diperbaiki agar teknologinya semakin sempurna. Hobbs yang telah berhasil membawa Hetty ke markas rahasia, kemudian bertanya di mana Hetty menyembunyikan virus itu, tapi Hetty menolak memberitahu keberadaan virus itu, karena dia tidak percaya kepada Hobbs. Hobbs yang kehabisan waktu, lalu pergi dari ruangan itu kemudian menelepon anaknya, sementara itu, Hetty sedang asyik menghajar agensi CIA, yang ditugaskan Hobbs untuk mengawasinya. Hobbs pun sadar dan langsung mengamankan Hetty. Tiba-tiba Deckard datang untuk menyelamatkan Hetty. Put that down. Get your greasy sausage fingers off him. You said I need to be saved. No. Deckard lalu mengakui kepada Hobbs bahwa Hetty ini adalah adiknya. Karena situasi memanas, Hetty lalu mengakui kalau virus itu telah disuntikkan ke tubuhnya. Actually, everyone's gonna die because I am the virus! Tiba-tiba pasukan Bridgestone datang menyerang markas tersebut. Melihat Hetty yang telah dibawa kabur, Hobbs dan Deckard segera menyelamatkannya dengan terjun menggunakan kabel, sedangkan Deckard dengan kepintarannya, turun menggunakan lift. Hetty tiba-tiba sadar, dan menghancurkan rencana Bridgestone. Deckard menembaki Bridgestone, namun tidak mempan. Diketahui Bridgestone ini dulunya adalah rekan lama Deckard, yang telah berubah menjadi musuhnya yang sebelumnya ditembak dan dibunuh. Namun berkat Eteon, dia kembali bangkit seperti sekarang. Deckard, Hetty, dan Hobbs pergi melarikan diri menaiki mobil McLaren 720S. You might want to... Setelah berhasil melarikan diri dari kejaran Bridgestone, Bridgestone memanipulasi media dan membuat ketiganya menjadi buronan teratas, karena ruang yang semakin sempit, ketiganya pergi menemui orang yang menciptakan virus itu, dia bernama Andreiko. Sementara di markas Eteon, Bridgestone diperintahkan komputer canggih untuk segera menemukan virus itu, agar segera diprogram ulang, untuk dapat memusnahkan manusia yang lemah. Bridgestone juga diperintahkan untuk membujuk Hobbs dan Deckard untuk menjadi anggota Eteon. Berpindah ke tempat lain, Andreiko menjelaskan kalau ia membuat virus itu untuk menyelamatkan dunia lewat sains sebagai vaksin untuk obat seluruh dunia. Namun Eteon mengubahnya dan memprogram ulang untuk membunuh manusia lemah yang tidak layak untuk masa depan Eteon. Andreiko mengatakan hanya ada dua cara untuk mengeluarkan virus itu, yaitu dengan membunuh Hetty, atau dengan menggunakan sebuah alat khusus yang dapat mengekstrak virus itu dari dalam tubuh Hetty. Namun yang menjadi masalah adalah, alat itu berada di laboratorium Eteon dengan penjagaan yang sangat ketat. Deckard kemudian menghubungi teman-temannya yang berada di Moskow untuk meminta bantuan, karena ketiganya sekarang menjadi buronan, Deckard membuat identitas baru ketiganya, agar bisa pergi dengan aman ke Moskow. Hetty berubah menjadi Sarah Hatkins, pegawai asuransi, Deckard menjadi Franz Gruber, arsitek freelance, pendaki gunung, dan pelatih ski. Sedangkan Hobbs menjadi Michael Osmaul, yang memiliki arti kemaluan kecil. It's not small. And my name's Michael. They've stopped him for what, exactly? You are an asshole. Quicker than I thought. Yep, because I have a secret weapon. Sementara di tempat lain, Bridgestone datang menangkap Andreiko. Kembali ke dalam pesawat, Hobbs dan Deckard Shaw yang saling mengejek, dihentikan oleh seorang pria yang bernama Dickley. Dickley menjelaskan kalau dia adalah mantan pasukan khusus Angkatan Udara, dan sekarang rindu untuk kembali beraksi, jadi dia menawarkan bantuan apabila Hobbs dan Deckard membutuhkan pesawat, mereka bisa menghubunginya. Berpindah ke markas Eteon. Bridgestone mengancam Andreiko agar mengeluarkan virus Snowflake dari tubuh Hetty, dan mau memprogram ulang virus itu. Namun Andreiko tidak mau, karena itu sangat berbahaya. Humans must evolve, Professor. Somebody's really not worth that much. Sementara itu, Hobbs, Hetty, dan Deckard telah sampai di Rusia. Mereka langsung menemui teman lama Deckard yang bernama Margarita. Mereka langsung mengatur rencana, bagaimana caranya untuk masuk ke dalam laboratorium Eteon yang penuh dengan pasukan khusus. Hetty menyarankan untuk melakukan teknik Mike Jagger,
yaitu sebuah trik menipu yang membutuhkan seorang pengalih untuk memusatkan perhatian, sementara yang lain akan beraksi. Karena Andreiko sudah ditangkap, jadi dipastikan Hetty akan dibawa ke alat ekstraksi virus itu. Sebelum melakukan misi, Hobbs dan Deckard Shaw dibekali perlengkapan canggih oleh Margarita. Malam harinya, geng Margarita berpura-pura telah menangkap Hetty, lalu menyerahkannya kepada Bridgestone agar Hetty bisa masuk tanpa dicurigai. Di atas langit, Hobbs dan Deckard Shaw bersiap-siap terjun dari pesawat menuju markas Eteon. Nobody tells me what to do! Hobbs dan Deckard Shaw berusaha menyelinap masuk, masing-masing keduanya memilih satu pintu masuk, yang di dalamnya terdapat penjaga markas Eteon. Mereka menggunakan retina penjaga untuk membuka pintu. Setelah percobaan yang cukup banyak, akhirnya pintu Deckard berhasil juga terbuka, namun Bridgestone dan pasukannya telah bersiap menyambut kedatangan Hobbs dan Deckard Shaw. Mereka berdua pun akhirnya ditangkap.